Definisi singkat, kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua kepada anak tersebut, yang memanfaatkan anak sebagai objek seksual untuk sebatas memenuhi kepuasan dan kesenangan. Beberapa bentuk kekerasan seksual pada anak seperti menyentuh, memperlihatkan atau mempertontonkan video atau alat vital kepada anak, maupun mengancam dan menekan anak tersebut sehingga anak akan merasa tertekan atau bahkan mengalami trauma. Mirisnya, di Indonesia, bentuk kekerasan seksual pada anak masih marak terjadi. Seperti berikut ini. Selain itu, ada juga beberapa public figure yang namanya sudah cukup terkenal yang justru sempat tersandung kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak, seperti berikut ini. Dari beberapa contoh laman berita yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwasanya tentang kekerasan seksual pada anak ini masih marak terjadi di Indonesia. Lalu, sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri anak yang mengalami gangguan seksual tersebut? Beberapa ciri-ciri anak yang mengalami gangguan seksual, yang pertama adalah anak tersebut sering sekali membicarakan atau membahas mengenai seksualitas atau menunjukkan pengetahuan seksual yang melebihi batas usianya. Selain itu, anak biasanya cenderung menjauhi sosok atau orang tertentu. Biasanya, anak menjauhi orang tertentu tersebut dikarenakan ada rasa takut atau rasa trauma, sehingga refleks anak tersebut adalah menjauhi orang. Yang ketiga, anak biasanya akan cenderung menarik diri dari lingkungan, sehingga anak tersebut cenderung enggan berinteraksi bersama dengan teman-temannya. Ciri-ciri lain yang dapat diketahui apakah anak tersebut mengalami kekerasan seksual, yakni dia sulit duduk atau sulit berjalan tanpa alasan yang jelas. Beberapa anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki ketakutan untuk berbicara dan bercerita, namun dari perilakunya sehari-hari itu menunjukkan sesuatu yang cukup aneh dan tidak normal. Misalnya saja dengan cara berjalannya, atau mungkin cara duduknya yang seolah-olah menunjukkan rasa sakit. Apabila kekerasan seksual yang diderita oleh anak tersebut sudah terjadi cukup lama, anak tersebut bisa saja mengalami penyakit menular seksual atau bahkan hamil di luar nikah. Sebagai pendidik, kita dapat mencegah anak agar tidak sampai mengalami kekerasan seksual. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan anak, sehingga anak tersebut tidak segan-segan untuk bercerita kepada kita. Selain menjalin komunikasi yang baik dengan anak, kita juga dapat memberikan edukasi mengenai seksual kepada anak. Pemberian edukasi dapat dilakukan dengan cara yang cukup menyenangkan, misalnya saja menggunakan lagu atau mungkin tarian, seperti penayangan video berikut ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Kemudian hal lain yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan deteksi dini kepada anak. Kemudian yang terakhir, hal yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan kepada anak untuk melakukan batasan interaksi dengan orang yang belum dikenal. Baiklah, cukup sekian materi mengenai pelecehan seksual pada anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.